فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, babu minasyirki an-nadhru li ghairillah. Bab termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Bab termasuk kesyirikan bernazar untuk selain Allah. Munasabatu hadzal bab li kitab tauhid. Kaitan bab ini dengan kitab tauhid. Annal musannifa rahimahullah bayyana fihi naw'an min anwa'i syirki al-munafi li tauhid. Bahwasanya di dalam bab ini penulis menjelaskan di dalamnya satu jenis dari jenis-jenis kesyirikan yang bertentangan dengan tauhid. Jadi kaitannya dengan kitab tauhid karena nazar untuk selain Allah adalah lawannya tauhid. Gitu. Sesuatu yang bertolak belakang dengan tauhid. Wa huwa an-nadhru li ghairillah, yaitu bernazar untuk selain Allah. Liyuhazzar wa yujtanab, agar dihati-hati, agar kita berhati-hati darinya dan dijauhi, supaya kita tidak terjatuh dalam kesyirikan. Minasyirki ay al-akbar, termasuk kesyirikan maksudnya syirik akbar. Karena nazar adalah ibadah. Memberikan ibadah kepada selain Allah adalah syirik akbar. Keluarkan bukunya. Bukunya keluarkan. Mana tuh file tadi? Panggil tuh file. Dikeluarkan buku tulisnya, keluarkan. Ikut nyatat faedahnya ya. An-nadhru li ghairillah, termasuk syirik besar adalah bernazar untuk selain Allah. Li'annahu ibadatun, karena dia adalah ibadah. Wa sarful ibadati li ghairillahi syirkun, dan memalingkan ibadah kepada selain Allah adalah kesyirikan. Wa nadhru, dan nazar itu sendiri, keluarkan buku tulis. Dan nazar itu sendiri maknanya adalah, Uzair mana sama Bilal? Tadi belajar nggak? Tadi nggak belajar ya? Nazar itu sendiri maknanya adalah masdar nazaro yanzuru. Bentuk masdar dari kata nazaro yanzuru. Masdarnya nazron. Nazaro yanzuru nazron. Maknanya adalah aujaba ala nafsihi syai'an lam yakun wajiban alaihi syar'an. Ini sudah lewat ya kemarin. Nazar itu maknanya adalah seseorang mewajibkan atas dirinya sesuatu yang sebelumnya tidak wajib atasnya secara syar'i. Ya, dia mewajibkan atas dirinya sesuatu yang sebelumnya tidak wajib secara syar'i. Itu namanya apa, Hanan? Hah? Keras suaranya. Mewajibkan sesuatu atas diri yang tidak wajib. Namanya apa? Hah? Nggak dengar. Namanya apa, Abbas? Namanya apa, Zam? Nazar. Namanya apa? Nazar. Ya. Mewajibkan sesuatu yang nggak wajib atas diri itu namanya nazar. Ya, dicatat. Ta'ziman lil manzurilah. Sini tulis. Dalam rangka untuk mengagungkan yang diserahi nazar.
dalam rangka untuk mengagungkan yang diberi nazar. Kalau dia bernazar untuk mayit, berarti dia mengagungkan mayit. Ali, kok matikan? Dihemat-hemat. Itu sekalian, nggak dipakai. Udah? Jadi orang itu bernazar tujuannya sebenarnya adalah ingin mengagungkan yang diberi nazar. Karena tujuannya untuk mengagungkan, maka harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pengagungan tidak boleh diberikan apalagi dengan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau diberikan pengagungan dengan cara ibadah kepada selain Allah, itu adalah syirik akbar. Wa asluhu fil lughah al-ijab, dan makna asalnya secara bahasa adalah al-ijab. Apa itu? Mewajibkan. Wa qaulullahi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, yufuna bin nadri, Al-Insan ayat 7. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa memenuhi nazarnya. Allah puji orang-orang yang memenuhi nazar, sehingga memenuhi nazar hukumnya adalah ibadah karena Allah memuji pelakunya. Kalau Allah memuji sesuatu atau pelaku sesuatu, maka itu menunjukkan hal tersebut adalah ibadah. Karena itu menunjukkan kecintaan Allah kepadanya. Nah. Tulis tufail. Termasuk kesyirikan adalah bernazar untuk selain Allah. Dihafal dulu tufail. Tufail. Dihafal dulu. Bernazar untuk selain Allah adalah kesyirikan. Dah. Bernazar untuk selain Allah. Dah, itu dulu. Yufuna bin nadri yatayammamuna ma aujabu ala anfusihim minat ta'at yutammimuna. Mereka menyempurnakan. Yufun maknanya yutammimun. Mereka menyempurnakan apa yang telah mereka wajibkan atas diri mereka minat ta'ati lillah, berupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka penuhi, mereka sempurnakan nazarnya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti maknanya akan dijelaskan di bawahnya insyaallah. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, dan apapun yang kalian belanjakan berupa nafkah, au nazartum min nadrin, atau apapun yang kalian nazarkan berupa nazar, fa innallaha ya'lamu, maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti mengetahuinya. Allah ketahui untuk kemudian Allah balas. Ya, Allah ketahui untuk kemudian Allah balas. Kalau nazarnya untuk Allah, maka Allah akan kasih pahala. Kalau nazarnya untuk selain Allah, maka Allah akan hukum. Karena itu kesyirikan. Paham ya? Semua nazar kalian Allah ketahui. Iya. Udah? Bernazar untuk selain Allah gitu adalah syirik. Z. Ya, Z aja tulis. Ma syartiyah wa yajuzu an takuna mausulah. Ma di dalam ayat itu ma syartiyah. Ya. Jika gitu. Atau bisa juga mausulah. Mausulah yang artinya allazi. Apa-apa yang kalian infakkan dan apa-apa yang kalian nazarkan, maka Allah tahu semuanya gitu. Jadi boleh dianggap ma syartiyah. Jika kalian berinfak, infak apapun, jika kalian bernazar, nazar apapun, maka Allah mengetahuinya. Boleh dijadikan syarat. Boleh juga dianggap ma mausulah, yang artinya allazi. Apa-apa yang kalian infakkan dan apa-apa yang kalian nazarkan, maka sesungguhnya itu adalah diketahui oleh Allah. Gitu. Anfaqtu min nafaqatin yashmalu kulla sadaqatin maqbulah wa ghair maqbulah. Apa yang kalian belanjakan maksudnya ini mencakup semua sedekah yang diterima maupun yang tidak diterima. Pokoknya semua pembelanjaan harta. Kalau kalian belanjakan harta kalian di atas jalan Allah, Allah tahu, akan Allah kasih ganjarannya. Kalau kalian membelanjakan harta kalian di jalan kemaksiatan, Allah juga tahu dan Allah akan balas itu. Gitu. Sehingga mencakup sedekah yang diterima maupun sedekah yang tidak diterima.
Wa nazartu min nazrin, dan apa-apa yang kalian nazarkan dari nazar, yashmalu kulla nazrin, makbul wa ghair makbul, mencakup semua nazar, baik nazar yang diterima maupun nazar yang tidak diterima. Fa innallaha ya'lamu, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, ai fayujazikum alaihi. Ini rumus ya. Setiap Allah bilang Allah lihat, Allah tahu, Allah mendengar, untuk kemudian Allah apa? Balas, bukan sekedar diketahui saja. Kalau cuma diketahui saja nggak ada balasannya, nggak ada kelanjutannya, ya sia-sia. Paham ya? Nah, yaitu untuk kemudian Allah membalasnya. Fa fihi ma'nal wa'di wal wa'idi, sehingga di dalamnya mengandung makna janji dan ancaman. Jadi janji kalau infaknya dan nazarnya untuk kebaikan. Jadi ancaman kalau infaknya dan nazarnya di atas apa ini? Kemaksiatan. Paham ya? Jadi ayat ini karena mencakup semua perkara, baik yang baik maupun yang jelek, sehingga mengandung sekaligus ancaman dan juga janji. Ancaman kalau isinya jelek, nafkahnya maupun nazarnya, dan janji kalau nazarnya dan infaknya itu apa? Baik, gitu. Al-ma'nal ijmali. Udah? Udah dilupain? Sampai mana? Bernazar untuk selain Allah. Bernazar untuk selain Allah adalah kesyirikan. Rahman nulis juga. Bernazar, diingat dulu. Iya, bernazar untuk selain Allah, gitu. Biar mandai nulis nanti udah besar. Al-makna ijmali lil ayatain, makna dua ayat di atas secara umum, baik ayat Al-Insan maupun Al-Baqarah, yufuna bin nadri, annallaha yamdahul ladzina yata'abbaduna lahu bima aujabuhu ala anfusihim minat ta'at. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memuji-muji orang-orang yang beribadah kepada Allah melalui apa yang telah mereka wajibkan atas diri mereka sendiri berupa ketaatan. Ketaatan yang sebelum dinazarkan hukumnya tidak wajib. Gara-gara dinazarkan hukumnya menjadi wajib. Kama annahu yukhbiru subhanah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan, annahu ya'lamu kulla shadaqatin tasaddaqna biha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui setiap sedekah yang kita sedekahkan dengannya. Wa kullu ibadatin iltazamnaha lahu, dan setiap ibadah yang kita pegangi, yang kita wajibkan, au li ghairihi, baik untuk Allah maupun untuk selain Allah. Ingat, hati-hati. Allah tahu semua ibadah kita, mana yang untuk Allah, mana yang kita niatkan untuk selain Allah. Wa sayujazi kullan ala hasabi niyatihi wa qasdihi, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas setiap orang sesuai dengan niatan dan tujuannya. Munasabatul ayatain lil bab, kaitan dua ayat ini dengan bab nazar. Annahuma la yadullani ala anna nazar ibadah. Adalahnya punya kalian? Hah? Adalahnya? Loh. Hah? Ada. Gimana coba? Adalahnya. Annahuma la yadullani gitu. Annahuma la yadullani ala anna nadra ibadah. Nah ini salah, harusnya nggak ada. Bahwasanya keduanya menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah. Aisuma dahal mufina bihi, karena Allah memuji orang yang memenuhinya. Wa huwa la yamdahu illa ala fi'li ma'mur, dan Allah tidaklah memuji kecuali atas, ya kan? Berarti kan konteksnya kenapa? Karena dipuji, sehingga lanya itu nggak ada. Ya, jangan dicoret lanya. Dikasih catatan yang benar tanpa la. Annahuma yadullani ala anna nadra ibadah, bahwasanya kedua ayat itu menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah. Dari sisi mana? Haitsuma dahal mufina bihi, di mana Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang menunaikan nazarnya. Wa huwa la yamdahu illa ala fi'li ma'murin,
Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memuji kecuali atas orang yang melakukan perkara yang diperintahkan, autar mahzurin, atau meninggalkan perkara yang terlarang. Allah nggak akan memuji kecuali orang yang melakukan yang diperintahkan dan meninggalkan yang dilarang. Itu yang akan dipuji oleh Allah. Kama annahu akhbaru annahu ya'lamu ma yasduru minna min nafaqatin wa nuzurin. Sebagaimana Allah juga mengabarkan bahwasanya Dia mengetahui setiap apa yang muncul dari kita berupa pembelanjaan harta dan juga berupa nazar. Wa sayujazina 'ala dzalik, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kita akan hal itu. Fadalla dzalika 'ala anna nadhra ibadatun. Maka ini semua menunjukkan bahwasanya nazar adalah ibadah. Yang pertama dari sisi pujian Allah kepada orang yang memenuhinya, dan yang kedua dari sisi Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan orang-orang yang nazarnya untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga menunjukkan nazar itu adalah ibadah yang wajib diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana ibadatan fasarfuhu li ghairillahi syirkun. Maka sesuatu yang dikatakan ibadah, maka memalingkannya untuk selain Allah adalah kesyirikan. Sudah. Bernazar untuk selain Allah adalah kesyirikan. Adalah kesyirikan. Udah, bernazar untuk selain Allah adalah kesyirikan. Ma yustafadu minal ayatain. Apa faedah yang bisa diambil dari dua ayat di atas? Al-awwal, yang pertama, al-ula, annan nadra ibadatun. Tulis. Yang nggak ada kitabnya ditulis. Mana yang ditulis apa coba? Apa faedahnya? Bahwasanya nazar adalah ibadah. Bahwasanya nazar adalah ibadah. Fayakunu sarfuhu li ghairillahi syirkan akbar. Sehingga jika dipalingkan untuk selain Allah menjadi syirik akbar. Di sini di konten catatannya yang nggak punya kitab ya. Biar tahu mana yang nyatat, mana yang enggak. Bahwasanya nazar adalah ibadah, sehingga memalingkannya untuk selain Allah adalah syirik akbar. Syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Atsaniyah, faedah yang kedua, isbatu ilmillahi ta'ala bikulli syai'. Penetapan ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Penetapan ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Penetapan ilmu Allah untuk segala sesuatu. Asalitsah isbatul jaza' 'alal a'mal. Yang ketiga, penetapan adanya pembalasan terhadap amalan. Penetapan adanya pembalasan terhadap amalan. Bahwasanya amalan itu pasti akan dibalas. Dari mana? Karena Allah katakan Allah mengetahui. Kalau Allah tahu, nggak mungkin cuma sampai situ saja. Allah ketahui untuk kemudian Allah apa? Balas. Iya. Yang keempat, al-hatsu 'alal wafa bin nadri. Anjuran untuk memenuhi nazar. Anjuran untuk memenuhi nazar. Anjuran untuk memenuhi nazar. Sudah selesai? Udah? Apa baca faedahnya tadi yang disuruh? Tunggu satu-satu dulu. Abdurrahman baca. Ya. Bentar ya, habis ini di konten ya. Nah, sehingga ini dua ayat yang menunjukkan haramnya bernazar untuk selain Allah Subhanahu wa taala dan memberikannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu nabi ataukah malaikat ataukah wali ataukah mayit atau siapapun yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu kesyirikan kepada Allah, syirkan akbar, dengan kesyirikan besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam, wal iyadzubillah. Nah, adapun bab yang berikutnya atau dalil yang berikutnya masih terkait dengan nazar. Ini insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Mana anak-anaknya dulu sini? Mana yang ditulis di sini? Bismillahirrahmanirrahim.